Ini apanya, Bu? Kalian ini nakal ya? Iya, Bu. Udah aja nggak apa-apa ya. Udah masuk semua berarti ya? Iya. Sebelum kita mulai, siapa yang mau memimpin doa? Angel. Angel. Valen. Udah, Valen. Iya. Valen, silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari rumah hingga kami dapat tiba di sekolah ini dengan selamat. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Bapa, doa ini kami aturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan selalu. Bapa, Putra, Roh Dan Kudus. Terima kasih. Anak-anak, karena kita minggu lalu kita nggak masuk ya karena tanggal merah. Jadi sekarang kita masuk ke materi bab selanjutnya. Apa coba dibaca itu? Kenapa sih kita belajar hak dan kewajiban Daniel. sebagai anggota gereja? Oke. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Peserta didik mampu memahami ajaran gereja dan perintah suci tentang hak dan kewajiban umat beriman Kristiani dan pada akhirnya mampu membangun sikap menghargai hak dan kewajiban yang terungkap dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu mau tanya, anggota gereja itu siapa sih? Kalian anggota gereja bukan? Iya. Kamu anggota gereja bukan? Bukan. Anggota gereja. Terus anggota gereja itu siapa aja? Nggak tahu. Anggota kita semua, pinter Eva. Oke, anggota gereja itu ya, saya jelaskan ya. Anggota gereja itu kita semua yang sudah dibaptis dalam Kristus. Jadi kita semua itu adalah anggota gereja. Kenapa sih kita belajar hak dan kewajiban? Supaya kita tuh tahu apa sih hak dan kewajiban kita yang harus kita laksanakan sebagai anggota gereja. Jangan cuma ke gereja seminggu sekali aja. Atau mungkin di sini ada yang ke gereja dua kali setahun. Magda. Valen, Bu. Valen. Miguel, Bu. Gak apa-apa, semoga habis kita belajar kali ini kita bisa, Miguel bisa setiap minggu ke gereja ya. Amin. Dupe. Dope. Oke, kewajiban anggota gereja. Ada yang tahu nggak sih kewajiban itu apa? Ada yang mau jelasin? Miguel bisa jelasin kewajiban itu apa? Wajib ke gereja, Bu. Wajib ke gereja. Dope bisa jelasin ya kewajiban itu apa? Kewajiban itu berarti wajib. Ya, benar, kewajiban itu berarti wajib, hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anggota gereja. Yang pertama langsung aja dibaca, coba minta tolong Theo, minta tolong baca yang pertama itu apa? Ayo Nura bacain. 1. Hidup sesuai dengan hukum utama Kristus, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Theo. Oke, Assalamualaikum. seperti yang kita tahu bahwa hukum yang pertama itu adalah hukum kasih. Di sini siapa yang tidak mengasihi temannya? Yofi. Yofi. Dope.
Yang pertama itu merayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kedua, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ketiga, berpuasa dan berpantulah pada hari raya yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali setahun. Kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada hari raya Paskah. Oke, terima kasih Miguel. Ya Bu. Nih, seperti yang poin A dan poin B, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kita tuh sebagai anggota gereja nggak cuma ke gereja pada hari Minggu sekali aja. Oke, jadi tadi siapa yang itu 2 kali setahun Valen, Daniel. Jadi seperti yang kita baca barusan, itu kita ada namanya 5 perintah gereja itu minimal yang hukumnya harus kita laksanakan. Seperti poin A dan poin B, kita itu harus mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi nggak cuma perayaan Minggu aja, minggu kita baru datang gitu, nggak boleh ya. Jadi hari-hari yang telah ditentukan kita juga harus ke gereja. Terus yang poin C, sekarang kita ada masa apa sekarang kita? Advent. Berapa kakak ya? Prapaskah, Valen. Kalau Advent itu Natal. Nah, masa Prapaskah kita diajak untuk berpuasa dan berpantan. Bu, Daniel, Siapa yang Bu. udah? Sini, Marwan udah puasa dan pantan belum? Puasa, contohnya apa? Pantan apa? Jangan kamu masih SMP ya. Ini Valen. Batang merah pintar kita. Atau main HP. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya ya. Bu mau tanya. Yang itu yang salah. Yang bagian 3 itu kok hari raya ya Bu? Bagian 3. Yang C. Berpuasa dan berpuasa. Iya, jadi kita itu diajak berpuasa pada sebelum hari raya Paskah. Jadi pada Paskah. Gitu. Contoh hari raya apa aja ya Bu? Yang harus ke gereja. Hari raya Lebaran 17 Agustus. Jumat Agung, Kamis Putih. Besok yang akan kita laksanakan sebelum masa Prapaskah, sebelum Paskah gitu. Itu harus ke gereja, jangan cuma Paskahnya aja mau jadi telur ya. Kewajiban yang ketiga yaitu meningkatkan hidup doa, hidup sakramental
Oke, karena tadi kita sudah belajar kewajiban, sekarang kita langsung aja ke hak anggota gereja. Anak-anak sudah tahu ya hak anggota itu apa? Hak itu apa? Belum. Hak itu adalah sesuatu yang harus atau bisa kita dapatkan sebagai anggota gereja. Yang pertama adalah hak dalam bidang liturgi. Itu coba apa aja hak dalam bidang liturgi, yaitu Mendapatkan pelayanan rohani. Yang kedua, Mendapatkan pelayanan sakramen. Yang ketiga, Mendapatkan ibadah sesuai dengan kudus yang ditetapkan. Oke, jadi kita mendapatkan pelayanan rohani itu seperti kita apa? Ke gereja, itu ada misa gereja, ada misa harian, lalu ada misa hari raya tertentu, Paskah, Natal. Itu contoh kita mendapatkan pelayanan rohani. Lalu juga pelayanan sakramen tadi apa anak-anak semua udah ini ya, udah menerima baptis sama komuni. Udah pada semua belum? Udah ada ya, udah ada, sama ada yang belum juga ya. Nah itu nanti kita bakal mendapatkan juga pelayanan sakramen, lalu juga mengadakan ibadah sesuai dengan ritus yang ditetapkan seperti hari Paskah, lalu juga masa Advent dan sebagainya. Lalu hak dalam bidang pewartaan. Yang pertama apa itu? Ikut serta mewartakan Injil. Lalu yang kedua memperoleh pendidikan Katolik. Oke, mewartakan Injil itu juga hak dan sekaligus kewajiban ya untuk apa anak-anak. Jadi pewartaan Injil itu bisa saja balik lagi ke hukum yang pertama tadi, hukum mengasihi. Lalu juga kita diajar untuk mengasihi sesama. Itu mengasihi sesama terus persaudaraan pada saudara-saudara kita yang berbeda agama. Itu salah satu kita bagaimana cara kita mewartakan Injil. Lalu yang kedua adalah memperoleh pendidikan Katolik. Di sini ada yang ikut pendidikan iman remaja enggak? Setiap minggu. Ada kan Pin atau mungkin pas masih SD ikut Pia? Iya, Bu. Ya, itu salah satu kita memperoleh pendidikan Katolik. Lalu yang ketiga adalah hak dalam kebebasan dan kebebasan. Yang pertama adalah hak untuk berserikat. Di sini ada nggak yang mau jadi suster? Angkat tangan dong yang mau jadi suster. Magda mau jadi suster, Bu. Magda mau jadi suster. Nah, ada yang jadi Roma ya? Ada yang jadi Roma. Dope mau jadi Dope Roma. mau jadi Roma. Dan dia mau jadi suster. Gak bisa ya, harusnya mau jadi suster ya. Hak untuk berserikat itu salah satunya adalah kita bisa menjadi suster, menjadi Romo itu bisa, menjadi bruder juga bisa. Terus yang kedua adalah mengungkapkan pendapat. Di sini ada yang bisa memberikan contoh nggak? Mengungkapkan pendapat itu apa? Ada yang bisa? Minta tolong dong, Moni. Kayaknya dari tadi lihat HP terus ya. Boleh memberikan contoh yang kedua untuk mengungkapkan pendapat. Contohnya apa ya? Dalam bidang kita sebagai anggota gereja. Dalam gereja ya Bu? Iya. Anu itu apa? Yang lain ada yang bisa membantu Moni. Iya Moni. Misalnya Ibu, Iya Tere, silakan. misalnya sesama teman remaja setelah mengikuti pendampingan remaja lalu pulang saling memusuhi di jalan. Nah, kemudian ketika kembali lagi minggu depan pas belajar, temannya menyampaikan hal itu kepada yang mendampingi supaya mereka itu berdamai. Terima kasih Tere. Itu, Ter. Lalu juga mengungkapkan pendapat sebagai anggota gereja itu dapat kita lakukan. Di sini itu di paroki ya. Jadi ada rumah paroki. Misalnya ada pemimpin paroki atau mungkin ada rumah paroki yang tidak sesuai gitu sikapnya, sedikit tidak sesuai. Kita sebagai anggota gereja itu bisa loh memberikan pendapat tapi secara baik dan bijaksana. Jadi bagi apa kita boleh itu memberikan
ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Lalu yang kedua termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Lalu ini adalah pendampingan dia. Kira-kira yang termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban, kewajiban, kewajiban. Ini termasuk juga dalam hak ya, karena kan anak-anak ini mendapatkan pendidikan keagamaan tabligh. Jadi termasuk hak. Lalu ini mendapatkan sakramen Krismas, kira-kira hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Pintar dan ya, terima kasih. Oke, berarti udah jelas ya mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Karena kita minggu depan akan mendapatkan tugas. Enggak, ini gampang. Gampang tugasnya ya. Oke, jadi anak teman-teman, anak-anak juga. Jadi kalian bisa nulis ya di kertas nanti apa yang mau kalian lakuin, ikut pendalaman iman remaja, atau kalau udah misdinar, atau kalian udah di rektor atau lecture gitu ya. Kalian tulis, lalu dalam 1 minggu itu kalian harus melakukan kegiatan yang sudah kalian rencanakan. Setelah itu kalian bisa membuat laporan tertulis, jadi kalian bisa ceritain kalian itu melakukan apa saja, terus bagaimana perasaan kalian. Lalu nanti bisa minta tanda tangan orang tua sebagai bukti kalau kalian benar-benar melakukan. Nah, tugas ini nanti dalam kertas lalu dikumpulkan di minggu depan di meja ibu ya. Oke, Bu, siap. Oke. Siap, Bu. Udah jelas ininya? Udah. Jangan lupa ya, langsung dibuat setelah ini supaya nggak lupa. Yuk. Oke. Kayaknya udah mau habis ya jamnya ya. Oh iya, maaf ya. Karena materinya lumayan banyak ya. Jadi kan kita agak tambah sedikit. Karena setelah ini ada kelas. Ada banyak. Banyak. Ya, kan tadi kan Ibu bilang. Oh iya. Kita istirahat dulu ya. Dan Udah. Biar langsung lanjut ke kelas selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri kelas ini, bisa minta tolong ada yang memimpin doa. Dirampel aja Bu sampai nanti siang. Berarti nggak mau doa nih. doa, Bu. Doa ya. Dan kita belajar agama. Belajar agama nggak berdoa. Dan ya, minta tolong doa ya, memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa, doakan saya pimpin secara Katolik dalam nama Bapa, Putra, Kudus, amin. Dengarkan doa anak-anak ya Tuhan, demi Kristus Tuhan kami.